عليك بطرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pernah kita bicarakan di mimbar ini, di masjid ini, tentang masalah pentingnya kesabaran. Bahkan disebutkan dalam asar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu bahwa kedudukan sabar pada iman seperti kedudukan kepala pada jasad. Kalau jasad tanpa kepala maka tidak ada nilainya. Demikian pula iman tanpa kesabaran. Kemudian beliau mengucapkan dengan suara yang keras, ala la imana liman la sabara lahu. Ketahuilah, tidak ada iman bagi yang tidak memiliki kesabaran. Kaum muslimin yang saya hormati, adapun perintah dalam Al-Quran bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Sekian ayat menyatakan fasbiru, isbiru. Kadang Allah katakan dengan kalimat wasbir li hukmi rabbik, sabarlah terhadap hukum Rabbmu. Kadang Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah dan teruslah untuk sabar. Dan hendaklah kalian berjaga-jaga. Demikian pula Allah kadang menyatakan wasbir inna wa'dallahi haqq. Sabarlah, sesungguhnya janji Allah pasti benar. Dan sekian ayat yang memerintahkan untuk sabar. Kaum muslimin yang saya hormati, dan sudah pernah kita sampaikan pula di mimbar ini, di masjid ini, bahwa yang namanya sabar adalah istiqamah di atas Quran was sunnah dalam menghadapi tantangan apapun di dunia ini. Sabar adalah tetap sabat ala din, walaupun menghadapi berbagai macam hempasan gelombang fitnah. Sabar adalah kokoh dalam agama. Sabar adalah istiqamah di atas tauhid was sunnah. Sabar
adalah tetap berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala walau apapun yang kita hadapi. Kaum muslimin yang saya hormati, sesungguhnya agama ini kalau diringkas hanya dua perkara. Kehidupan kita dalam beragama berkisar antara sabar dan syukur. Karena memang dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berpasang-pasangan. Ada malam, ada siang. Ada langit, ada bumi. Ada panas, ada dingin. Maka demikian pula yang kita hadapi. Ada kebaikan, tentunya ada pula kejelekan. Maka jangan berkhayal seorang pun dari kita kalau kita akan hidup terus dalam kebaikan tanpa mengalami kejelekan. Tidak mungkin. Ini dunia. Kebaikan-kebaikan yang terus menerus khalidina fiha. Yang tidak pernah dikenai kejelekan hanya kebaikan akhirat. Yaitu surga. Jannah yang kita harapkan. Yang kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar memasukkan kita ke dalam surga Firdaus. Adapun dunia tetap dunia. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bil khairi wasyarri fitnah atasbirun. Kami uji kalian dengan kebaikan dan dengan kejelekan sebagai fitnah. Apakah kalian sabar? Maka ikhwani fid din a'azakumullah, kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Kalau kita dalam keadaan susah, ingat sebentar lagi akan datang kemudahan. Kalau kita dalam keadaan sulit, ingat sebentar lagi akan berubah menjadi kemudahan. Kalau kita dalam keadaan sehat, sebentar lagi akan datang jalan keluar, kesembuhan. Kaum muslimin yang saya hormati, inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesusahan ada kemudahan. Dan Allah ulangi dengan kalimat yang sama. Sesungguhnya bersama kesusahan akan ada kemudahan. Sabar. Sabar. Khonifina'azakumullah. Maka Jumat kali ini, pada pertemuan kita kali ini, kita ingatkan kiat-kiat bagaimana kita bisa sabar. Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Uddatus Sabirin wa Dakhiratu Asyakirin menyatakan bahwa untuk bisa sabar ada kiat-kiat yang penting dan sangat banyaknya. Kita sampaikan sebagiannya. Qala rahimahullah, kalau kita ingat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, maka kita akan bisa sabar untuk tidak melangkah kepada kemaksiatan, untuk tidak terjerumus ke dalam dosa-dosa. Karena kita ingat bahwa Allah adalah yang kita cintai. Tentunya seorang yang cinta enggak akan menyelisihi yang dicintainya. Seorang yang mencintai, tentunya dia enggak akan menyelisihi yang dicintainya. Ini yang pertama. Dan tentunya semua kita mengaku cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi pendusta. Janganlah kita hanya berbicara kami cinta. Tapi buktikanlah bahwa kita cinta pada Allah Subhanahu wa taala. Malu untuk melanggar Allah yang kita cintai. Malu untuk berbuat dosa kepada Allah yang kita cintai. Malu kita untuk berbuat perkara-perkara yang tidak pantas bagi seorang mukmin yang cinta Allah. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, masyhadun ni'mah wa masyhadul ihsan. Kita ingat pula kebaikan Allah. Kita ingat pula nikmat-nikmat yang Allah berikan. Apa pantas kalau Allah memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita, kemudian kita membalasnya dengan dosa-dosa? Apakah pantas kalau Allah Subhanahu wa taala yang Arhamur Rahimin, yang sangat sayang, yang sangat kasih, yang sangat memberi kepada kita manusia, apakah pantas
kita menghadapinya dengan berbagai macam pelanggaran-pelanggaran, menentangnya dengan dosa-dosa. Nuh alaihi salam menyatakan kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian pada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara. Bukankah Allah telah menurunkan untuk kalian hujan? Bukankah Allah telah memberikan pada kalian kebun-kebun? Bukankah Allah telah menjadikan tumbuh-tumbuhan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada kalian sungai-sungai? Bukankah Allah telah memberikan sekian macam? Dan Allah jadikan qamaran, dan Allah jadikan syamsa siraja, Allah jadikan matahari, dan Allah jadikan bulan. Semuanya untuk kebaikan hamba-hamba manusia. Afala tashkurun? Apakah kalian tidak syukur? Apakah pantas kita kemudian tidak sabar dan melanggar perintah Allah, berbuat dosa-dosa? Berarti orang ini kufur nikmah. Tidak merasa kalau dia telah diberi oleh Allah sekian banyak nikmat. Yang ketiga, masyhadul ghadab, mengingat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala kemurkaannya sangat ditakuti. Allah subhanahu wa ta'ala kemurkaannya sangat mengerikan. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian syukur, kami akan tambah. Tetapi kalau kalian kufur, inna adabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat pedih. Dan disebutkan dalam riwayat yang panjang tentang hadis syafa'ah dalam kitab-kitab sahih. Disebutkan, wa inna allaha la ghadiba al-yawm ghadban lam yaghdab qablahu mithlahu qat wa lan yaghdab ba'dahu mithlahu qat. Hari ini, yakni pada yaumul qiyamah nanti, Allah telah murka dengan kemurkaan yang belum pernah murka seperti itu sebelumnya, dan gak akan pernah murka seperti itu setelahnya. Artinya yaumul qiyamah nanti Allah akan murka dengan sepuncak-puncaknya murka. Marah dengan puncaknya kemarahan yang belum pernah sebelumnya marah seperti itu, dan belum pernah setelahnya marah seperti itu. Bagaimana para pendosa? Bagaimana para mudnibun ketika itu, yang tidak sabar melihat godaan-godaan dunia. Khonifidina azakumullah. Yang keempat, melihat masyhadul fawad. Masyhad al-fawad. Melihat apa yang akan hilang dari kita dengan dosa-dosa. Kalau kita tidak sabar, kemudian kita berbuat dosa. Kita tidak sabar, kemudian kita menyelisihi sunnah. Kita tidak sabar, kemudian kita masuk ke dalam belumbang keboliman. Maka akan sekian banyak kita kehilangan. Kehilangan kesempatan untuk beramal saleh, karena dipakai untuk dosa-dosa. Kehilangan kesempatan untuk menambah amal. Kehilangan waktu, kehilangan tenaga, kehilangan harta, kehilangan sekian banyak yang kita korbankan untuk sesuatu yang membawa dosa. Kalau seseorang melihat akibat dari dosanya, dia akan mengurungkan niatnya. Dan dia pasti akan berhenti dan akan berpikir sekian banyak yang hilang dari dia. Yang kelima, masyhadul iwad, melihat pengganti yang Allah janjikan. Rasulullah SAW bersabda, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan minhu. Siapa
yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ingat itu. Maka kita akan sabar. Walaupun sekian ratus syaitan, sekian syaitan dari kalangan jin dan manusia menggodanya, memfitnahnya, menariknya dengan berbagai macam tarikan-tarikan syubhat dan syahwat. Maka dia akan menjawab pada dirinya, kalau saya tinggalkan dosa ini dan saya tetap istiqamah di atas sunnah, Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Ingat itu. Niscaya dia akan sabar. Kalau kita ingat, kita akan sabar. Karena Allah akan gantikan. Kita sabar dari fitnah harta dunia, Allah akan gantikan dengan kebaikan dalam jannah yang tiada terhingga. Kalau kita sabar dengan kenikmatan yang sementara, kita akan diganti oleh Allah dengan kenikmatan yang kekal, abadi. Kalau kita sabar dengan fitnah-fitnah wanita-wanita dunia, Allah akan gantikan dengan wanita-wanita jannah. Hurul 'ain. Wa zawwajnahum bihurin 'ain. Kami akan nikahkan mereka dengan hurul 'ain, kata Allah. Yang keenam, masyhadul ma'iyyah. Kita harus ingat bahwa selalu bersama Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin yang merasa yakin bahwa Allah bersamanya, maka tidak mungkin dia berani lancang berbuat dosa. Dia akan sabar dan dia akan istiqamah. Godaan-godaan bid'ah, dia akan tetap istiqamah di atas sunnah. Karena dia tahu Allah melihat dirinya. Godaan-godaan maksiat, dia enggak akan gubris dan dia akan istiqamah di atas ketaatan pada Allah. Karena dia merasa Allah melihat dirinya. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabb kamu selalu mengawasi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam sekian banyak ayatnya, wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jika kalian bertiga, Allah yang keempatnya. Jika kalian berlima, Allah yang keenamnya. Kaum muslimin yang saya hormati, maka Allah Subhanahu wa taala menggambarkan mereka yang berdosa dengan kalimatnya, bal yuridul insanu liyafjura amamah. Bahkan manusia ingin berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khonifidina azakumullah. Bal yuridul insanu liyafjura amamah, di hadapannya. Karena dimanapun kita, dimanapun kalian, bahwa kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang beriman bahwa Allah melihatnya, memperhatikannya, dia akan malu untuk berbuat dosa. Dan dia akan sabar di atas sunnah. Dia akan sabar di atas ketaatan. Dia akan sabar dengan godaan-godaan fitnah dari dunia. Yang ketujuh, masyhadul mufaja'ah. Kita perlu memperhatikan pula al-mufaja'ah. Sesuatu yang kadang-kadang datang tiba-tiba. Yaitu kematian. Ikhwani fid din a'azakumullah. Idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang, maka enggak akan bisa dimajukan, enggak akan bisa dimundurkan. Dan ajal datang dengan tiba-tiba. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Tidak mesti seorang mati dengan sakit dulu. Kadang orang sehat walafiat duduk di ruang tamu, membuka nasi bungkusnya. Kemudian dia bersandar di kursinya dan tidak bangun lagi sampai hari ini. Dan itu orang yang saya kenal, teman saya, seumur dengan saya, bahkan lebih muda. Semua orang tidak ada yang tahu kalau dia meninggal di rumahnya. Familinya juga nggak tahu. Kaum muslimin yang saya hormati, siapa yang ingat bahwa ajal kalau datang akan tiba-tiba datang, maka dia tidak akan berani berbuat dosa. Dia khawatir ketika dia bermaksiat, dia dalam keadaan berbuat dosa. Yang berarti dia mati dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan mati yang jelek. Kaum muslimin yang saya hormati, yang berikutnya masyhadul bala
Wa masyhadul aqibah, mempersaksikan atau menyaksikan, memikirkan tentang akibat yang akan terjadi dari dosa-dosanya. Dan memperhatikan pula bala bencana yang bisa jadi datang ketika dia bermaksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa amina ahlul qura ay ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum naimun." Apakah manusia mengira atau apakah penduduk negeri itu merasa tenang dari azab Allah yang mungkin datang di malam hari dalam keadaan mereka tidur? Awa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Atau apa mereka merasa tenang kalau mungkin datang azab di siang hari dalam keadaan mereka sedang main-main? Afa aminu makrallah, apakah mereka tidak takut, merasa aman dari azab Allah? Tidak khawatir kalau tiba-tiba turun azab? Al-amn min makrillah, merasa tenang dari azab Allah, ini adalah dosa besar yang paling besar setelah kesyirikan. Ikhwani fiddin, a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Maka ketika orang tahu akibat azab yang kadang-kadang datang, bisa jadi di malam hari, bisa jadi di siang hari, dalam keadaan mereka main-main, maka orang tadi akan tetap istiqamah di atas kebenaran, khawatir akan turun azab. Yang kesembilan, masyhadut ta'wid. Hati-hati, hendaklah kita memperhatikan sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan. Rasulullah SAW mengingatkan sebagai contoh, Iyyakum wal kadhib. Hadis dalam Bukhari dan Muslim dan juga Tirmidzi. Iyyakum wal kadhib, hati-hati kalian dari dusta. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur. Wa innal fujur yahdi ila an-nar. Wa innar rajul la yakdzib wa yataharra al-kadhib hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba. Hati-hati kalian dari kedustaan. Karena kedustaan membawa kepada fujur. Dan fujur membawa kepada neraka. Dan sesungguhnya seseorang berdusta. Dan kemudian berupaya untuk berdusta sampai dicatat di sisi Allah sebagai kadzdzab, sebagai sang pendusta. Sebagai contoh, orang yang berdusta dan berdusta akhirnya terbiasa dengan dusta. Setiap ditanya beralasan, setiap ditanya berdusta, setiap dia dipergoki berbuat sesuatu tidak mengaku. Kebiasaan dan enteng baginya dusta. Jangan-jangan dia ditulis di sisi Allah sebagai kadzdzab, sang pendusta. Na'udzubillah min dzalik. Demikian pula dosa-dosa yang lain. Yang tadinya dia takut-takut berbuat dosa. Yang kedua kali masih agak takut. Ketiga kali terbiasa. Dan tidak lagi merasa dosa. Tidak lagi merasa khawatir. Hati-hati. Siapa yang tahu tentang perkara ini, maka dia tidak berani membiasakan perkara-perkara jelek. Tidak berani memulai perkara-perkara yang haram. Demikian pula yang ke-10. Hendaklah kita ingat bahwa al-qulub baini usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuhu kaifa yasha. Bahwa hati-hati kita di dua jemari Allah. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka jangan merasa yakin bahwa kita akan selamat. Walaupun hari ini mukmin, sabir, taqi. Tetapi ketika dia melanggar, berdosa, dan kemudian dia melanggar lagi, berdosa, jangan-jangan Allah balik hatinya dan kemudian sesat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang memegang ubun-ubun kita dan memegang hati-hati kita. Yuqallibuhu kaifa yasha. Allah bolak-balikan sekehendaknya. Maka ikhwani fiddin, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Masih banyak kiat-kiat lainnya dalam kitab Ibnul Qayyim rahimahullah. Tapi 10 ini sangat penting.
Perkara yang kalau kita ingat 10 perkara ini, mudah-mudahan kita akan istiqamah di atas hak dan sabar. Tidak berani melangkah pada perkara-perkara yang haram. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Akhwani fid din, a'azzakumullah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia. Apa yang disebutkan dalam khutbah pertama tentang 10 kiat untuk bisa sabar, itu adalah berkaitan dengan masalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada beberapa kiat-kiat lain yang berkait dengan perkara-perkara jeleknya dunia dan rendahnya dunia. Maka kita mendapatkan 2 kiat dari Ibnu Qayyim rahimahullah, atau 2 bentuk. Yang pertama taqwiyatul iman. Yang kedua taqlilu hubbid dunia. Yang pertama memperkuat keimanan. Di antaranya dengan 10 poin tadi. Maka iman kita harus ditingkatkan. Harus kita yakini Allah memperhatikan kita. Kita yakin Allah melihat kita. Kita yakin Allah akan mengadab. Kita yakin bahwa Allah kadang murka. Kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kadang menurunkan azabnya ila akhirih. Sedangkan yang kedua, kiat-kiat yang berkaitan dengan masalah taqlil hubbud dunia. Mengurangi kecintaan kita kepada dunia. Karena setiap orang yang tidak sabar seringkali karena tarikan dunia. Setiap orang yang terjerumus dalam berbagai macam dosa dan maksiat, kebid'ahan dan kesesatan, apalagi na'udzubillah kekufuran dan penyimpangan, biasanya karena tarikan-tarikan dari dunia. Karena dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai fitnah. Hulwatun khadirah. Manis dan indah. Memang dibikin demikian. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minadh dhahabi wal fiddah wal an'ami wal harth. Allah indahkan. Zuyyin, Allah jadikan zain. Allah jadikan indah pada syahwat-syahwat manusia. Kesukaan pada wanita, kesukaan pada anak-anak, kesukaan pada harta, kesukaan pada perdagangannya, kesukaan pada rumahnya, kesukaan pada benda emas dan perak, kesukaan pada kendaraan-kendaraannya, kesukaan pada kebun-kebunnya ila akhirih. Zuyyina linnas. Memang dibikin indah. Tetapi ikhwani fid din, a'azzakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan tentang rendahnya dunia. Ad-dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa mawalah. Dunia ini terlaknat dan terlaknat pula semua yang ada di dalamnya kecuali zikrullah dan yang berkait dengannya. Zikrullah dan yang berkait dengannya. Maka selain itu adalah perkara-perkara yang mal'unah. Kaum muslimin yang saya hormati, kita tidak mengatakan seperti sufi untuk meninggalkan dunia secara keseluruhan. Tetapi kita katakan seperti Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah." Carilah dengan yang apa yang kalian punya dari dunia kalian, cari akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupakan bagian kalian dari dunia. Maka jadikanlah dunia sebagai jembatan menuju akhirat. Jadikanlah dunia sebagai sebab untuk mendapatkan pahala. Jadikanlah dunia sebagai sebab untuk mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala keridhaannya. Sehingga kiat yang ke-11
anna tafrighal mahal syartun nuzuli ghaithir rahmah. Ingat bahwa bersihnya tempat adalah syarat utama untuk turunnya rahmat. Maka bersihkanlah diri kita dari dosa. Bersihkanlah keluarga kita dari kemaksiatan. Bersihkanlah rumah kita dari kemaksiatan dan dosa. Bersihkanlah semua yang ada pada kita dari berbagai macam pelanggaran-pelanggaran sunnah. Mudah-mudahan akan turun rahmat. Dan sabarlah. Jangan sampai karena tidak sabar kita mengotori diri kita, rumah kita, keluarga kita dengan dosa-dosa. Karena khawatir akan menghalangi rahmat Allah. Apa nilainya dunia tanpa rahmat Allah? Apa nilainya dunia tanpa ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Yang ke-12, kita harus berpikir tentang dunia wa sur'atu zawaliha. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ingat, dunia ini cepat sirna. Ingat bahwa dunia ini cepat sirna. Engkau kalahkan agama hanya karena dunia. Padahal dunia sebentar lagi sirna. Dan engkau menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan dosamu. Bagaimana? Apakah tidak berpikir? Afala tatafakkarun? Afala ta'qilun? Apakah kalian tidak berpikir? Mengorbankan yang sesaat atau memilih yang sesaat dengan mengorbankan yang kekal. Memilih yang sebentar. Dalam Al-Quran disebut dunia dengan fata morgana. Yang kelihatannya seperti air padahal sama sekali bukan air. Allah gambarkan dunia dalam Al-Quran seperti pohon yang tumbuh kemudian layu kemudian sirna menguning. Allah sebutkan dunia dalam Al-Quran sebagai perkara-perkara yang sebentar kemudian hilang. Dan Allah ingatkan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat lebih kekal dan lebih baik. Apakah mungkin seseorang mengorbankan yang kekal dan lebih baik untuk mendapatkan sesuatu yang sementara? Yang ke-13. Untuk sabar, kita harus menghindari dan menjauhi muharrikus syahwah. Sesuatu yang akan menggerakkan syahwat. Qanibina azakumullah. Semua maksiat ada muqaddimahnya. Zina ada muqaddimahnya. Liwat ada muqaddimahnya. Membunuh ada muqaddimahnya. Ada pendahuluan-pendahuluannya. Maka kalau kita ingin selamat dari zina, maka tundukkan pandangan. Kullil mu'minin yaghuddu min absarihim. Wa kullil mu'minat yaghuddu min absarihinna, yaghudduna min absarihinna. Tundukkan pandangan. Karena itu adalah panah-panah syaitan, panah-panah iblis. Tundukkan pandangan dari syahwat, dari perkara-perkara yang muharrik, menggerakkan syahwat. Apakah pada alam nyata ataupun pada alam maya? Apakah pada televisi ataupun pada komputer? Apakah pada benda yang kalian sebut HP tetapi sudah berbagai macam perkara di dalamnya? Ataupun pada majalah khaliyah? Sama saja. Semuanya muharrikus syahwah. Akan menggerakkan syahwat. Sebagaimana perkara dunia dari harta emas dan perak juga sama. Tundukkan pandangan. Kalau kita selalu melihat fulan sudah mempunyai ini, fulan sudah mempunyai itu, kita akan selalu rakus dengan dunia dan tidak pernah merasa puas. Sedangkan Nabi menyatakan undur ila asfala minkum. Lihatlah kepada orang yang di bawah kalian. Jangan melihat orang yang di atas kalian.
Kalau melihat yang di bawah kalian, alhamdulillah, kita sudah banyak mendapatkan kenikmatan. Kita sudah mendapatkan sekian banyak kelebihan. Alhamdulillah. Tetapi kalau melihatnya ke atas, kita tidak punya apa-apa. Kita susah. Kita begini. Enak si fulan. Enak si alan. Semua muharrikus syahwah. Menggerakkan syahwat. Yang ke-14. Tasliyatun nafas bil mubah. Sibukkan diri dengan perkara yang baik dan perkara yang mubah. Maka enggak ada kesempatan syaitan untuk mengajak kepada perkara-perkara yang haram. Karena kita sudah sibuk dengan perkara yang taat, perkara yang baik, perkara yang mubah paling tidak. Ini khonirina azakumullah dalam perkara dunia agar kita tunduk, tidak melihat yang muluk-muluk, agar kita memperkecil hubbud dunia, karena itu penyakit. Itu adalah penyakit. Yang berikutnya, melihat maqabih as-suwar. Melihat betapa jeleknya gambaran-gambaran maksiat karena hubbud dunia. Dan melihat man talibuha. Siapa yang mencarinya dan siapa yang mengejarnya. Ibnu Qayyim membawakan syair-syair yang maknanya, karena saya tidak hafal syairnya, bahwa jika engkau melihat makanan yang penuh lalat, engkau akan tahan tanganmu dari makanan itu. Walaupun kau suka. Walaupun kau ingin, kau akan tahan. Mengapa? Karena penuh lalat di dalamnya. Dan singa yang gagah enggak akan mendekat ke kubangan air yang di sana berkerumun anjing-anjing liar. Apa maknanya? Wahai mukmin, malu untuk berbuat dosa yang di sana berkumpul orang-orang jelek, orang-orang busuk, fusak, fajir, asi, kafir, munafik, ahlul bidah wad dhalalah. Malu, jijik. Jangan ke tempat-tempat tersebut. Yang berbuat seperti itu orang-orang jelek. Walaupun kita suka makanan tadi, ketika dilihat yang sedang berkerumun di situ kecoa, lalat, kutu busuk, kamu akan tahan tanganmu? Tidak. Demikian pula kemaksiatan. Siapa yang berkumpul di sana? Siapa yang berkumpul hura-hura di pentas-pentas musik? Haula. Kalau enggak fasik, munafik, kafir kumpul di sana. Orang-orang yang busuk, orang-orang yang jelek. Maka malu kita berkumpul dengan mereka dalam kemaksiatan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il mu'minin. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana wa yahdil muslimina jami'an ila sawa'is sabil. Wa nasallahu ta'ala yaj'alana minas sabirin syakirin. Wa nasallahu ta'ala an yahdiyana ila tauhid was sunnah. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimis shalah.